Fufu Fafa yang diindikasikan saudara wakil presiden terpilih. Saya bertemu terakhir itu ketika umroh 6-8 Juli 2014. Di mana Bung Akbar Faisal juga ikut. Dan saya menyimak sosok yang sangat pendiam di Raudah ketika di Madinah. Saya sampai luka tangan kanan atas, terdorong oleh orang-orang yang besar demi mempersilakan Gibran di depan saya sholat di Raudah. Dan saya pun ruku itu kena pantatnya, saking sempit. Setelah itu saya tidak pernah bertemu, tapi saya ingin mengatakan begini Bang Karni. Kalau ingin pembuktian real, bukan katanya-katanya, apa yang disampaikan Mas Suryo tadi benar, tapi akan lebih akurat kita menggunakan forensik digital analis bersertifikat. 2008 kami memperkenalkan istilah ini ketika saya ikut memverifikasi terbunuhnya David Hartanto di NTU. Kita mulai perkenalkan ke publik untuk mencari digital signature. Apa itu? Hashing data. Ada setiap huruf yang kita ketik, 32 bit huruf dan angka di belakangnya. Kalau Israel itu 64 bit, kita 32. Artinya kalau kita menulis kata fufu, V pertama ada 32 huruf di belakang, huruf dan angka. F ya. Uniform juga demikian dan seterusnya. Jadi orang yang bisa menyampaikan ke publik secara akurat, karena kan ini hal yang sangat presisi, adalah seorang pakar forensik digital analis yang bersertifikat. Dan saya rasa Mas Suryo belum punya, saya tidak punya, apalagi kita bisa mencari itu. Nah poinnya, premis mayornya adalah kalau memang itu terbukti, kalau yang bersangkutan adalah wapres terpilih, apa yang disampaikan tadi dan apa yang saya simak di sosial media, karena saya pun belakangan menghindari sosmed, Twitter saya 100-an ribu lebih, sudah lama saya tutup, saya hanya aktif di Facebook, di IG, baru belakangan juga saya forward juga sedikit di TikTok. Dan kenapa hal itu saya lakukan? Ya tadi, saya mengungkap bahwa ada problem peradaban kita di 9-10 tahun terakhir gitu. Nah, pemaparan Mas Suryo tadi yang katanya pakar telematika, bagi saya adalah seluruhnya menghina kita semua, diri kita semua. Kesalahan ini, kesalahan kita semua. Kesalahan partai-partai yang merasa segalanya di dalam situasi demokrasi kita. Jadi di sini tidak fairnya. Nah, apakah Saudara Gibran tidak layak dilantik? Menurut saya tetap layak dilantik. Jadi saya mengenal PS ini orang yang sudah selesai duniawinya. Jadi ketika saya menggadang Pak Jokowi dulu, saya menganggap beliau ini orang yang selesai duniawinya kala itu. Nah sekarang kita akan melakukan repetisi dengan Pak PS. Saya yakin dia tahu kok, dia diomongin nggak benar seperti yang terbaca sekarang, tapi bukan itu pemikirannya. Apa yang kita bahas tentang Fufu Fafa, kalau seorang forensik digital analis bisa membuktikan dan itu benar, betapa malunya peradaban bangsa ini. Malu tidak? Coba saya tanya ke Anda semua, malu tidak? Saya malu. Kalau gitu mari kita tantang ya. Dulu saya juga banyak ditantang Mas. Ketika saya dulu banyak nulis, Mas Anda belum patut untuk nulis, Anda belum doktor. Oke, sekarang saya buktikan, alhamdulillah saya udah doktor. Ya gitu sekarang. Dan ketika kemudian saya tadi ditanya soal forensik digital, oke, saya in progress ke sana Bang. Tapi apa harus menunggu saya lulus untuk dapat sertifikat itu untuk menganalisis? Saya kira tidak. Ya. Dan kalau memang ada, saya tantang sekarang Bang Iwan, Bang Karni. Kalau ada digital forensic certified yang tadi disebutkan Mas Iwan, buka Fufu Fafa itu, jujur siapa yang ada di baliknya. Saya akan mendukung apapun temuan. Tapi kalau temuannya ternyata malah belok, kemarin ada soalnya yang katanya dia pakar keamanan cyber di salah satu TV Bang Karni. Tapi ngomongannya malah soal kedamaian, itu sudah lama 10 tahun, sudah ke belakang. Ini pakar keamanan digital atau pakar apa gitu loh. Concern pada bidangnya.
Saya setuju Bang, makanya saya juga on progress ke sana Bang Iwan. Bagus Makanya saya kalau on tantang. progress ke sana. Makanya saya tantang, ayo pakar-pakar digital, forensik digital, temukan atau telitilah akun Fufu Fafa itu segera. Itu saya setuju. Pakar. Iya, Saya lanjut sambut Bang, itu. boleh. Jadi kita bisa mencari, artinya tim independen pun bisa, yang bersertifikat sekarang sudah banyak kok ya. Kalau dulu kan awal-awal masih ada Ruby Alamsa. Dan saya yakin mereka akan bekerja independen. Kan sudah saya katakan, kalau terbukti sahih, terus saya mempertanyakan, malu enggak? Malu enggak semua? Tadi dijawab kok malu kok. Terus ngapain kita goreng-goreng terus kemaluan kita? Gitu. Bedakan oknum dengan kita Bang. Ini oknum ini. Saya bisa kata oknum dan itu bukannya di dunia maya. Di dunia nyata Bang Karni, kalau kita lihat track recordnya. Anak ini pernah buka bisnis martabak. Namanya Markobar. Martabak Kota Barat di Solo. Betul, Ya. saya lanjut ya. Terus gini, bentar. Dulu di warungnya itu, di ruangannya itu, dia menempelkan gambar. Dia meng-hire orang untuk melukis gambar Illuminati. Gambar Cyclops. Yang kemudian dikatakan oleh orang, ini Dajjal. Menurut saya ngapain juga sih dia di warungnya dia gambar. Jadi memang pikirannya sudah agak aneh gitu. Dan kalau tadi soal ijazah, ya betul. Enggak apa-apa nanti sekalian. Cek juga ijazahnya, jangan-jangan dia nggak memenuhi syarat karena nggak punya ijazah SMA. Gitu loh. Jadi clear banget ini Bang Iwan, nggak apa-apa kita tantang saja pakar digital tadi ya untuk membuktikan dan mari kita dukung penelitiannya. Dan kalau sudah kita dukung juga yang bersangkutan untuk periksa sekali lagi ini saya katakan di ILC untuk periksa dengan brain CT scanner ya itu untuk itu Pak. Baik, Ya, jadi lanjut Bang. pendek ya. Pendek boleh. Jadi ini kayak semacam dendam ya. Semacam dendam bahwa sosok yang kita bahas ini nggak benar. Brengsek dalam tanda kutip lah. Kalau ada kata negatif. Persoalannya kebrengsekan ini sudah kita hidang menjadi orang mulia. Secara legal. Walaupun ada persoalan hukum ini dan itu. Nyatanya wapres. Nyatanya wapres. Terus masih kita mau menelanjangi diri sendiri. You bilang bahwa kita nggak boleh telanjangi. Kekuasaan itu harus ditelanjangi itu. Sepakat saya. Jadi, Tapi gini. tunggu dulu. Kalau mau menelanjangi kekuasaan, itu dari awal Pak. Saya orang yang pertama yang menelanjangi kekuasaan, kebijakannya. Karena apa? Hasil akhir ini dari awal udah bisa diprediksi kok. Yes, oke. Di tengah. Kalau di tengah dan di akhir, yang tinggal hanya infak pujian Pak. Oke. Yang banyak, karena fakir pujian. Sebab kenyataan fakir pujian itu dibikin banyak buzzer. Dan buzzer ini dibiayai dengan dana APBN. Makanya saya bilang, saya orang yang pertama gak setuju itu. Ini fakir pujian udah. Supaya kita beramal. Kalau amal banyak, ya kan di tengah fakir, APBN digunakan tepat. Yes. Nggak membayar buzzer gitu. Yes, Jadi betul. semua yang sekarang, yang saya hanya sayangkan, iya kan, kayak Bang Akbar, siapa dulu dekat di rumah transisi, kereta cepat itu di rumah transisi kok. Dan keputusan-keputusan lain, kami ini relawan orang sampingan, padahal kita berpikir lurus, Pak, nih, Mas Iwan, 1:30 pelantikan 21 Oktober saya pulang, masih kayak orang Jepun. Mengkritisi itu di awal, bukan menjadi bagian, udah pesta kok. Cuma pesta. Iya kan? Pesta. Oke, Baik. saya ikuti sedikit Bang. Orang yang Saya sedikit aja. yang mengkritisi lempeng digeser, ini yang terjadi pergeseran. Baik, Sehingga baik. banyak sedikit aja hal. Bang, sedikit aja Bang, sedikit Ya. aja. Bang Iwan mengakui bahwa dari awal dia bilang, presiden itu nje aja terus. Artinya Bang Iwan tahu bahwa ini kuda Troya. Ya kan? Kuda Troya itu selalu invisible itu. Karena itu terakhir, akhirnya memang kelihatan kuda Troya ini bisa kita bongkar gitu. Nah, Bang Iwan sendiri nggak cukup kuat untuk membongkar kuda Troya itu kan. Tugas kita sekarang itu adalah membongkarnya sekarang supaya presiden terpilih Prabowo tidak dibebani oleh, saya boleh bilang sampah-sampah politik ini itu. Itu tujuan kita.